南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。Para siswa-siswi yang berbakti, hari ini kita melanjutkan uraian saya tentang 8 kesadaran agung dari latihan untuk mencapai kesempurnaan para bodhisattva. Pada kesempatan yang lalu saya telah menjelaskan 4 kesadaran, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pada hari ini saya akan lanjutkan dengan kesadaran yang ke-5. Kesadaran sangat penting di dalam ajaran Buddha, karena Buddha mengajar selama 49 tahun, tujuannya untuk membangkitkan kesadaran kita. Kesadaran yang ke-5 di dalam 8 kesadaran agung yang harus diperhatikan adalah kesadaran tentang kelahiran dan kematian. Karena penjara kehidupan adalah kelahiran dan kematian, di mana Sang Buddha menjelaskan tentang roda samsara atau proses kehidupan, yaitu tentang kelahiran dan kematian. Sumbernya, mengapa kita lahir dan kemudian kita akan mati. Dasar sumbernya adalah yang pertama itu kebodohan atas karma kita yang lalu, yang kita lakukan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena kebodohan kita, maka akan disusul dengan kebencian kalau apa yang kita inginkan tidak tercapai, dan kenikmatan atau cinta atau nafsu yang tidak sehat bisa menimbulkan kecanduan. Maka sumber dari penderitaan itu disebut 3 racun yang berbahaya di dalam hidup ini adalah loba, dosa, dan moha. Loba itu berarti dia tidak mengerti tentang cinta dan tidak bisa menjauhkan diri dari kebencian. Cinta dan kebencian itu datang dari kebodohan. Maka di dalam kesadaran yang ke-5 dijelaskan ketidaktahuan atau kebodohan dan kegelapan batin itu membuahkan penderitaan, kelahiran dan kematian. Dari sana dia datang. Para pengikut bodhisattva harus selalu ingat untuk menimbun pengetahuan atau belajar dengan rajin, mendengar dengan sungguh-sungguh demi mengembangkan wisdom atau prasnya atau kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan bersinar, tentu kebodohan atau kegelapan batin itu akan hilang dan dia bisa mempersiapkan kepasihan berbicara. Mereka khususnya untuk menyebarkan, menjelaskan tentang kitab-kitab suci atau obat untuk menyembuhkan penyakit di dalam kelahiran dan kematian yang diajarkan oleh Buddha kepada semua makhluk, dan yang dapat mengembalikan kesempurnaan, penerangan,
dan kebahagiaan, kedamaian di dalam batin yang besar kepada kita semua. Dan ini adalah kesadaran yang kelima. Jadi kita harus menyadari bahwa samsara atau sumber penderitaan itu adalah moha atau kegelapan batin. Maka dia akan timbul cinta dan benci. Kalau di dalam kehidupan kita dikuasai oleh cinta dan benci, kebencian yang bisa menciptakan neraka, dan cinta yang bisa menciptakan alam setan kalau cintanya tidak sehat, maka kita akan lahir di alam samsara. Itu adalah kesadaran agung yang kelima. Kita harus menyadari bahwa kegelapan batin itu akan sirna kalau prasnya atau kebijaksanaan di dalam hati kita bersinar. Kegelapan itu akan sirna, dan itu adalah kesadaran yang kelima. Kesadaran yang keenam, di dalam kitab suci ini ditulis, orang miskin kerap kali memupuk kebencian yang menimbulkan hubungan tidak baik dengan orang-orang lain di mana saja. Dalam menjalankan amal atau dana paramita, para pengikut jalan bodhisattva harus memperlakukan teman dan musuh secara sama. Dengan kesadaran, bodhisattva harus memperlakukan dengan kadar cinta yang sama tanpa kebencian. Apapun rasa benci terhadap orang jahat. Kesadaran yang keenam ini adalah jangan mengingat kejahatan atau kesalahan orang lain. Kita harus berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain dan introspeksi untuk memperbaiki diri kita. Dan kesadaran keenam ini dia menjelaskan di dalam kehidupan pasti ada yang gagal, pasti ada yang berhasil. Dan orang miskin sulit sekali untuk berdana. Kalau orang kaya, orang yang makmur, yang besar rezekinya, sulit untuk bertapa. Kalau dia bisa menyingkirkan kesulitan itu, misalnya kalau orang miskin, dia bisa rela berdana. Kalau orang kaya, dia berusaha untuk menjadi pertapa, untuk melatih lahir batinnya supaya bebas dari masalah penderitaan kehidupan ini. Dia akan disebut manusia yang besar. Tapi kemiskinan, ada yang miskin batinnya, tapi lahir kehidupan duniawinya kaya. Ada yang orang kaya sekali batinnya, tetapi duniawinya miskin. Ini juga tidak sehat. Sang Buddha harus mengajarkan kepada kita semua supaya orang miskin rela berdana dan orang kaya mau bertapa. Tentu semua masalah itu akan selesai, karena kemiskinan adalah hasil dari karma kita masa lalu. Dia yang gak pernah beramal, maka dia sulit beramal. Kenapa? Tidak pernah beramal. Maka kehidupan sekarang dia sulit sekali rezekinya. Saya selalu menjelaskan bahwa amal itu adalah bahan rezeki. Tapi bukan rezeki amal itu, bahannya. Pengolahannya, kalau bahannya ada, kita harus mengolah dengan benar. Seperti kita membuat kue, ya harus tahu takarannya, berapa banyak terigunya, gulanya, menteganya, dan bahan-bahan itu harus diolah. Pengolahannya itu kalau pas dia akan dipanggang. Kalau bikin kue
tentu dia akan menghasilkan kue yang jadi. Itu adalah rezeki. Orang yang banyak rezekinya itu kebanyakan dia lupa bahwa rezeki itu akan habis seperti tabungan di bank. Kalau dia nggak berusaha untuk memasukkan bahan rezekinya lagi, lain kali dia sulit sekali mendapatkan rezeki. Karena kita mengetahui kalau rezeki itu tidak dipergunakan dengan sehat, rezeki itu akan menjadi bencana. Uang bisa membantu kita. Kalau kita nggak ada uang, kita pun susah. Tapi karena uang kebanyakan, keluarga juga bisa perang. Negara sama negara juga bisa menjadi masalah kalau ekonominya hancur. Jadi kita mesti menjaga jangan sampai rezekinya itu habis. Kalau rezekinya habis, bencana pasti akan datang. Maka kita harus berusaha jangan sampai berhenti untuk menanam dan mengolah. Rezeki itu harus ditanam dan diolah, dia akan menjadikan hasil. Rezeki itu bisa membantu kita mencapai kebahagiaan. Tapi kalau kita pergunakan dengan tidak sehat, rezeki itu bisa menjadi racun yang bisa menghancurkan lahir batin kita dan keluarga kita kalau kita tidak mempergunakan rezeki itu dengan baik. Maka di setiap agama mengajarkan beramal atau dana paramita. Saya selalu menjelaskan bahwa 1/10 biasa dari setiap agama itu menganjurkan umatnya harus memberi. Karena dari sana sumber rezeki itu datang. Itu adalah sumbernya atau bahannya, tapi bukan rezekinya. Rezekinya itu sumbernya ada, kita baru bisa, bahannya ada, kita bisa mengolahnya dengan rajin belajar dan rela bekerja. Itu kesadaran yang keenam. Jadi biasa orang miskin itu membenci orang kaya. Orang kaya itu biasa meremehkan atau menekan yang miskin. Itu adalah bencana. Kalau misalnya orang miskin bisa menghormati orang kaya bisa membantu orang yang miskin, dia akan mencapai penyelesaian masalah, penderitaan. Itu adalah kesadaran agung yang keenam. Yang ketujuh, kesadaran agung yang ketujuh, dia menjelaskan tentang hawa nafsu kita. 5 hawa nafsu kita yang bisa mengakibatkan penderitaan atau samsara, kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Sekalipun sebagai umat awam, umat berumah tangga, mereka tidak seharusnya mengotori diri dengan kesenangan-kesenangan berhura-hura atau mengikuti nafsu duniawi yang tidak ada batasnya. Tetapi kita semua selalu merenungkan kalau bisa tentang 3 macam jubah suci yang dipergunakan dan 1 mangkuk patra beserta alat-alat dharma lainnya yang dipergunakan oleh para sramana atau pertapa para biksu. Seandainya umat awan berkeinginan menjadi pertapa, mereka harus mempelajari sutra, winaya, dan abhidhamma atau tripitaka yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan tekun dan membersihkan diri mereka dari masalah atau keburukan atau kejahatan. Dengan demikian, kehidupan mereka yang sempurna dapat dikenang dalam waktu yang lama dan jauh dan luas. Di samping itu, mereka akan membagikan kasih sayang yang dalam dengan setiap makhluk yang menderita. Di waktu zaman Sang Buddha, ada 2 kelompok umat Buddha yang disebut siswa-siswi Sang Buddha. Yang pertama adalah para upasaka-upasika. Upasaka-upasika itu adalah para umat yang berkeluarga. Yang kedua adalah para pertapa. Para pertapa itu disebut biksu, biksuni.
calonnya adalah Sramanera, Sramaneri. Dan itu dua adalah kerelaan mereka untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Yang satu perumah tangga atau umat biasa, umat awam. Yang satu lagi adalah para pertapa atau para biarawan, ya, para biksu-biksuni, Samanera, Sramaneri. Dan dua kelompok itu ya mempunyai tujuan yang sama, dijauhi dari penderitaan, bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini. Dan masing-masing kita tahu para siswa-siswi Sang Buddha itu mempunyai karma yang berbeda. Misalnya kalau tahap yang awal itu disebut tahap perkembangan batin dan lahirnya. Batinnya dia mau supaya dia damai, kemudian usianya bisa lebih panjang dan rezekinya bisa lancar, keluarganya bisa bahagia. Kalau meninggal nanti bisa terlahir di tempat yang lebih baik, misalnya di alam-alam surga para dewa. Itu adalah batin yang tahap pertama, maka disebut tahap pengembangan. Disebut juga tujuan manusia dan para dewa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, batin yang telah sadar bahwa kehidupan tidak kekal dan dimanapun kita berada, ujung-ujungnya pasti penderitaan. Misalnya kelahiran pasti dengan kematian, berpisah dengan orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang yang kita tidak suka, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Lahir batinnya bermasalah dan dia mau berusaha untuk menyelesaikan lahir batinnya, maka dia pergi bertapa seperti Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Itu adalah batin tahap 2 dari semua murid siswa-siswi Sang Buddha. Jadi dia sadar bahwa nggak bisa menyelesaikan masalah di dunia. Di dunia pasti tidak kekal dan berubah. Isinya semua adalah penderitaan. Itu adalah batin yang kedua. Batin yang ketiga adalah batin bodhisattva. Setelah dia bisa menyelesaikan, bisa menyempurnakan lahir batinnya, bisa menghapus semua kebodohan, kebencian, dan keserakahan, kesombongan, iri hati, semua dia sudah tinggalkan. Dan dia berusaha, berjuang untuk melaksanakan sila hidup yang sehat, kemudian menenangkan pikiran dan batinnya supaya damai, dan dia mengetahui, menemukan dirinya, dan memperjuangkan kesucian, kasih sayangnya, dan penerangan wisdom, kebijaksanaannya dengan sempurna. Jadi dia akan datang lagi untuk berjuang membantu kita semua menyeberang dari pantai samsara. Itu 3 batin yang 3 hati nurani yang ada di setiap siswa-siswi, setiap siswa-siswi Sang Buddha. Jadi masing-masing kekuatan karmanya berbeda-beda. Tentu kita harus menyadari itu dan berusaha untuk membangkitkan bodhicitta atau batin bodhisattva. Setelah dia menyelesaikan, dia seperti teratai. Walaupun hidup di lumpur, dia tidak terkena kotoran. Itu adalah kesadaran agung yang ke-7. Dia dapat menaklukkan nafsunya yang tidak sehat.
kebenciannya dan keserakahannya dia bisa kurangi sekecil mungkin. Maka di sini juga dijelaskan, misalnya sebagai umat awan paling sedikit, kalau dia tidak bisa membuat makhluk lain bahagia, paling sedikit jangan sampai membuat mereka menderita. Dan mesti membayangkan kehidupan bertapa dapat menyelesaikan. Bertapa itu berarti pelan-pelan kita dapat menaklukkan nafsu yang tidak sehat di dalam lahir batin kita. Itu adalah bertapa. Jadi dia harus berusaha selamanya sadar. Di samping itu juga dia berusaha membagikan belas kasih atau kasih sayangnya, maitri karuna, kepada semua makhluk. Sebelum makhluk semua mencapai kebahagiaan, dia tidak akan berhenti untuk berjuang membantu makhluk lain. Dia adalah bodhisattva. Itu adalah kesadaran yang ketujuh. Yang terakhir adalah kesadaran yang kedelapan. Roda kelahiran dan kematian. Maka ada yang bertanya, apa yang sesudah kita lahir di dunia ini, kita mesti berusaha untuk mengerti dari mana kita datang, kemudian nanti kita akan berangkat, kemana kita akan pergi. Itu adalah pertanyaan kita sebagai siswa-siswa Buddha yang harus kita usahakan mengetahuinya. Pertama, kita harus berikrar untuk mengabdikan diri pada pengabdian kemanusiaan. Kemudian rela menderita demi kebahagiaan dan kepentingan makhluk lain. Dan akhirnya mempersilahkan makhluk lain semua mencapai nirwana atau mencapai kesehatan lahir batinnya sampai sempurna, keadaan bahagia yang damai dan mutlak dan mulia. Dan ini adalah 8 kesadaran agung yang telah Sang Buddha jelaskan kepada kita semua. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari kita dapat mengerti dan dapat melaksanakan 8 kesadaran ini, kita akan dapat menyeberang dari lautan samsara mencapai kebebasan atau mencapai nirwana. Sekian apa yang saya dapat jelaskan, karena biasa di dalam setiap kitab suci, yang pertama itu pasti Ananda yang menjelaskan bahwa dia yang mendengar Dharma yang diuraikan oleh Sang Buddha. Penutupnya itu adalah pembukaannya. Penutupnya adalah semua makhluk yang mendengar Dharma ini dapat mengerti dan menghayati dan bertekad untuk melaksanakannya dan berbahagia karena kita mengetahui sulit mendengar Dharma, sulit terlahir sebagai manusia. Kalau kita dapat terlahir di alam manusia, dapat mendengar Dharma, kesempatan kita untuk bebas berjuang mencapai hancurnya kekotoran batin dan bisa mencapai wisdom atau penerangan yang telah dicapai para bodhisattva dan para Buddha. Salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Tadhyata Om. Gate Gate. Para Sanggate. Bodhi Swaha. 言小三藏诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿罪障悉消诸，世世常行菩萨道。